Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan dihindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah ini, kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, mertutuha kita, kemudian para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Agung Baitur Rahman yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna ummati lam yujazu ma qamu syahra Ramadan. Bahwasanya kata beliau, beberapa orang daripada umatku itu mereka itu nantinya tidak akan diberikan oleh Allah pahala ibadah yang diberikan kepadanya di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga ketika beliau mengucapkan dengan demikian, faqala rajul, bertanyalah seseorang, ya Nabi Allah, ma khisyuhum. Ia pun bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kehinaan yang mereka perbuat di bulan Ramadan? Jadi sampai karena diterima oleh Allah apa yang diamalkannya Nabi Muhammad. Lalu beliau pun bersabda kembali, menjawab dari pertanyaan seseorang tersebut, man intahaqa bihi muharraman aw amila syai'atan aw shariba khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan. Barang siapa yang mana ia melanggar di bulan daripada bulan Ramadan, kemudian ketika ia melanggar demikian tadi, dilakukannya hal tersebut yang diharamkan, maka Allah nantinya tidak akan menerima daripada apa yang diperbuatnya, baik itu adalah berupa daripada pekerjaannya, yang gawiannya dan berbagai kejahatan, atau orang yang meminum khamar, atau ia berbuat zina. Siang orangnya puasa, puasa orangnya juga, sembahyang orangnya juga, duduk di majelis ilmu juga, tapi begitu datang malam membeli penyakit pulang. Membeli pulang kabur. Oleh kenapa? Sebabnya berprinsip bahwasanya malam ini kan membaca. Padahal dinyatakan ya Rasulullah baik malam ataupun siang semuanya diawasi oleh Allah Ta'ala. Semua apa yang kita perbuat, semua apa yang kita kerjakan, maka semuanya ada balasannya.
Jadi bila mana ia terus menerus mengerjakan demikian, apa pernyataan Rasulullah? Wa la'anallahu malaikatu bis samawati ila misli minal hawi. Maka ujar Sidin mengatakan bila mana ia terus berbuat daripada kejahatan tersebut, maka nantinya orang tersebut akan digawinya semuanya ada diganjar dengan suatu kebaikan. Bahkan dengan hal yang tersebut nanti bila mana ia nanti fa'inna mata bima baina wa baina Ramadan, meninggal dia dunia antara Ramadan ini dan Ramadan akan datang. Makanya Rasulullah, orang tersebut nantinya adalah mendapatkan falaysa lahu indallahi hasanatan. Maka apa yang dikerjakannya, apa yang digawinya, tidak ada nilai apa-apa di sisinya Allah Ta'ala. Berarti artinya orang ini berarti celaka. Padahal di bulan Ramadan ini ujar Rasulullah, di antara sekian daripada kelebihan-kelebihannya adalah surga sudah menanti di dalam tersebut. Apa buktinya? Ujar Rasulullah, al-jannatu mustaqatun illa arba'atun nafarin. Surga itu dia sendiri merindui dengan 4 golongan. Jadi bila yang terbuat kita diangkat kita masuk di surga. Bila yang ada di sini berarti kita akan masuk orang yang diridui surga. Apa yang pertama? Yang pertama ya Rasulullah adalah dalil Quran. Orang yang gemar, orang yang hobi senantiasa ia selalu membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Kalau di bulan di luar bulan Ramadan, umpamanya biasa-biasa aja dia membaca, tersalambar kah, setengah lambar kah, bisa lebih. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, semangatnya luar biasa, istimewa ya. Kalau kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Yasin, tuh ujar Rasulullah ada dihitung 1, tapi yang dihitung itu adalah hurufnya. Nah, ketika di luar dari bulan Ramadan, 1 ganjarannya 10 huruf. Tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, kaliannya jadi 10. Berarti berapa? 100 ya Allah, 100 jadinya. Enggak 10 lagi 100. Ini adalah Allah Ta'ala. Makanya kita disuruh banyak-banyak baca Al-Quran tadi. Kenapa? Sebab Al-Quran ini nantinya akan memberi daripada syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jangankan bina di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, ketika kita masuk ke dalam kubur, tidak lain adalah yang menemani kita adalah Al-Quran yang kita baca. Maka diceritakan bahwasanya ada seseorang di kala hidupnya keemar membaca Quran. Ibarat kita wah ini ke dalam tas HP ikutan terus dibaca. Maka ketika dia meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, didatangilah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Namun ketika Munkar dan Nakir hendak mendatangi dengan seorang yang meninggal dunia tadi, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Nah, luar biasa, bungasnya, harumnya luar biasa. Jadi takjub nama mati tadi. Takjub melihat orang tadi, luar biasa harumnya, bungasnya orangnya. Maka ketika Munkar dan Nakir memanggil, nang pemuda ini nang menghalangi, nang harum orangnya dan menghalangi, melindungi. Baik ditakunya, yuk menjauhkan darinya, menjauh karena kau menjauh dari aku. Ini jadi tetap masuk daripada amal yang digawinya waktu di dunia. Sehingga ketika ditanyai, ia pun membantu mengawali menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir tersebut. Akhirnya orang yang meninggal dunia tadi bertanya, siapa engkau ini sebenarnya? Nang bagus rupa, luar biasa harumnya. Akulah yang menjelma yang engkau baca di setiap harimu yang menjadi kegemaranmu. Maka aku pun patut memberi syafaat kesajikan. Nah, tadi. Jadi luar biasa benar. Jangan sampai ibaratnya kita ada Quran di rumah. Terkadang Al-Quran kita bisa sembarangan mandap. Mohon maaf, terkadang buat ibu-ibu juga. Bila kita membaca Yasin, jangan kita dianak di lantai.
Jadi dia tak di lantai. Lo lagi mau mondok dulu, jangan Yasin Bismillahirrahmanirrahim lagi gugur di lantai dikatakan sahabat biru anu berkah kan Yasin. Oleh Allah saja jadi paloi aja, mon paloi yuk mati lampu. Lo hati-hati lah kalau bina tangkah Al-Quran, kejar paloi tenang aja main, dan pengertian tangkah lagi. Kenapa? Kalau duduki sudah Qurannya gitu. Mencuri jual kalau cuma karena kita entah deh. Itu salah aja yang tadi banget lagi nih tuh. Alhamdulillah langkah lagi, ini kalian ini paling sudah. Nah, maka daripada itu kita kesempatan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan hal demikian tadi. Kemudian yang kedua, termasuk daripada orang-orang yang diridui oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang memelihara dengan lidahnya. Sebab lidah ini kan tulang, makanya nanti pemandar. Nah, jadi hati-hati benar. Walaupun seseorang itu tadi ibadahnya banyak, walaupun orangnya dermawan, orangnya baikkan, tapi bila mana hatinya sampai menyakiti dengan orang lain gara-gara pemandirannya, maka akan menimbulkan akibat dengan dirinya tadi. Pernah seseorang mengadu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami ada memiliki seorang perempuan, orangnya ini seperempuan ini dermawan orangnya. Pokoknya bila meminta bersedekah dibalik, dermawan begitu orangnya pak ibadah, ibadah yang terus. Kemudian apalagi puasa orangnya, Senin Kamis itu sudah biasa aja, luar biasa itu tadi. Cuma wahai Rasulullah, seperempuan ini bila mana ia berbicara, bila yang berkata-kata sakit hati orang, mendengar penjelasannya tadi kayak pembinaan kayak ini, maka apa ya Rasulullah? Tahiyatin nar, seperempuan itu nantinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini agar menentang kita. Makanya dikatakan ya Rasulullah apa? Ma khalaqallahu bil insan abdala minal lisan. Tidaklah Allah menciptakan yang terlalu lebih abdal, yang lebih utama, yang harap di batang tubuh manusianya adalah lidahnya. Kenapa demikian? Sebab dikatakan yang namanya lidah kita yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Ya Nabi. Bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah, tetapi bisa memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Makanya dikatakan dan Nabi apa? Lidah kita ini kalbun kayak anjing. Sebenarnya yang kita lihat ya. Nah kadang kalbun menyambar begitu bang. Nah kalau aja lalu hendak mengunyah orang aja, lalu hendak mengusik orang itu dia. Nah ini tadi. Kalau kita Ramadan banyak mengusik orang yang habis di dalam puasa kita, rugi kita jadinya. Oleh karena apa tadi? Oleh lantaran kita kadang kau menjaga dengan lisan kita, lidah kita. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang termasuk daripada orang yang dicintai, yang dirindui oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, memberi makan dengan orang yang lapar. Orang-orang yang kelaparan, kayak pun kita ini kelaparan, ya Allah, puasaan bang, ya lah. Par itu benar, siapa ada lapar ya Allah. Maka istimewa benar ini sudah jadi Rasulullah ya Allah lah. Baik yang menyediakannya, baik yang tukang sumbangnya, baik yang jadi panitianya, baik yang tukang simpuninya, baik di masjid atau di langgar. Bila mana yang memperbuat demikian, ingin ya Rasulullah, seseorang yang membukakan dengan orang yang berpuasa, orang dalam keadaan lapar, maka dibalas oleh Allah Ta'ala dengan nilaian adalah seperti memerdekakan budak yang diampuni dosanya. Makanya ketika mendengar demikian, jadi kan para sahabat menakuni, wahai Rasulullah, tidak semua kami memiliki makanan. Kan sebenarnya kami dibesi, anda kayak juga kayak orang juga. Cuma kadang apa kayak Pak? Lagi jauh beliau. Allah itu akan membalas tiap-tiap yang diberikannya dengan hal-hal yang baik. Entah engkau mengeluarkan dengan memberi daripada seteguk air susu, atau sebiji kurma, atau seteguk daripada air putih. Kemudian ada kawan juga. Cuma ya Rasulullah ada kelebihannya pula. Bagi orang yang mau memberi makan orang, kanyang macam ni. Nah penjaminannya
ya Rasulullah mengatakan orang tersebut nantinya akan mendapatkan minuman seteguk daripada telaga Kausar. Yang bila mana ia meminum daripada telaga tersebut tidak akan pernah merasakan suatu kehausan. Maka kan pada masa itu pada masa jarak daripada matahari lawan kepala kita ini sejengkal aja. Kita kalau bayangkan ya batuk ngerinya tenang. Bergumpal orang yang pulang jauh di bulan es apa itu yang mana yang apa? Masing-masing yang keadaan dengan amaliyah kita. Maka daripada itu kita memperbuat yang bagus-bagus. Kemudian apalagi ya Rasulullah, selain orang tersebut nantinya mendapatkan daripada telaga Kausar, maka orang tersebut nantinya akan masuk ke dalam surga. Dan terakhir ya Rasulullah, orang tersebut nantinya akan mendapatkan nilai yang pahala puasa daripada orang-orang yang dibukakannya tadi dengan tanpa mengurangi daripada nilai-nilai yang daripada pahala orang tersebut. Jadi kadang aneh benar kita nih. Ini kayak kita duduk nih, ini kadang-kadang luar biasa. Nah, baca Rasulullah mengatakan julusu sa'atin inda ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanatin. Duduknya engkau sesaat dengan para ulama. Makanya bilangnya ada ulama datang capati. Jangan ibaratnya kita lagi angkat sebatang emas. Nah, sebab ini jika tidak orang yang duduk dengan ulama walau sesaat aja nih, satu mati aja nih, itu ujar beliau lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang beribadah sebanyak alfi sanah, sebanyak daripada 1000 tahun. Biar ibaratnya nih lebih baik bagi kita. Makanya mau dibanding kita duduk di majelis ilmu ini daripada sembahyang. Jangan memilih sembahyang kita jangan sampai beribu itu. Nah sembahyang tarawih itu kan menyandang awal lagi itu dan biar dia lah. Nak mengkawan yang mana? Untungnya kan ada nama itulah nak super bilang dulu ya kawan. Kenapa jadi gitu? Bila baparakatnya nangkan dalam masjid, kadang-kadang sudah sebelah kita berdahulu lalu pikir namanya. Akhirnya apa? Menyunat kada lagi, bahagia kada digawi lagi oleh apa? Sudah tertinggal satu umat gitu aja. Artinya ini kan anak perlu lupakan berarti kan. Terus dalam beribadah ini kan yang lain itu caranya nyawa. Orang lain terserah, kita santai. Sebentar habis itu kegiatannya santai. Ada baju-baju ada baju-baju disuruh. Kemudian lagi yang terakhir adalah orang yang diridhoi oleh surga yaitu adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mengerjakan menggawi puasa di bulan Ramadan. Maka daripada itu kita jaga sebaik mungkin puasa kita jangan sampai rusak apalagi hilang dengan pahalanya. Sebab ya Rasulullah man abdara yawman min Ramadan min ghairi rusatin wala maradin lam yaqdi anhu shawmu dahri kullihi. Barang siapa yang membatalkan daripada puasa dalam bulan Ramadan itu kalau sehari dibatalkannya, maka hal yang tersebut dan dilakukannya tadi oleh lantaran bukan daripada alasan yang diberikan keinginan oleh Allah Ta'ala atau lantaran oleh inya garing, bila inya memperbuat demikian maka orang tersebut adalah nantinya ada yang mengkada satu hari dan ditinggalkan yaitu diganti dengan setahun kada sama bandingannya. Luar biasa, luar biasa jujur. Maka daripada itu kita jaga sebaik mungkin daripada puasa kita ini tadi sampai bujur-bujur tontong, bujur-bujur selesai. Tapi terkadang di dalam kita daripada memasuki di bulan Ramadan menjalankan daripada bulan Ramadan terkadang ada seseorang yang bujur-bujur bagian melaksanakannya, cuma ada juga yang puasa, cuma orangnya kada sembahyang yang mana ada orang terang. Nah, ada yang kada sembahyang tuh ujar guru kahit pemadahan di sini. Bila mana seseorang tersebut orangnya puasanya sembahyang ada digawinya, yang ditinggalkannya, nah orang tersebut kada wajib untuk
untuk menerima daripada zakat. Lihat orang zakat ini zakatnya sini dilihat orangnya punya sakitnya, orangnya punya miskinnya, ayat zakatnya sini. Baik itu orangnya apa? Orangnya kalau penyembah ada usahanya. Oleh karena apa? Tatolak kita tadi. Nah, jadi hati-hati kita orang tahu. Jangan asalan aja kita, jangan nyolong-nyolong ya lah. Nang mengkawatu kita cari orang yang bujur-bujur orangnya ibadah, orangnya yang bujur-bujur mengerjakan dengan sembahyang. Maka bila mana itu kita berbuat, kita pun akan mendapatkan daripada nilai yang kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kita buat selain daripada menjaga daripada apa-apa yang membatalkan dengan puasa, dijaga juga dengan apa-apa yang menghilangkan dengan pahala puasa. Nah, ini contoh umpamanya yang membatalkan puasa. Di antaranya kita harus menjaga agar supaya puasa kita ini bujur-bujur bagus, maka kita menjaga daripada sesuatu yang nantinya bisa masuk ke dalam salah satu lubang yang 5. Dan utamalah, kenapa lubang 5 itu? Yang pertama lubang untung, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang pengamihan, yang keenam lubang dubur. Andai sekiranya umpamanya seseorang ini tadi, ini bisa terjadi nih kan, makanya pada kita nih, dilihat orang panas, ini panas banget hari ini. Jadi kalau orang Yulian sini nih, membuka kulkasnya, ada terlihat es krim, dimasukkan sini ke muntah. Cuma kan ini takut ada dimasukkannya muntah, diganakan supaya nyaman kan, diganakan nih. Ini umpamanya terjadilah kayak ini. Begitu sidin mau masuk akal, berjalan sidin tak sepak, namanya kayu apa tak takut oleh sidin, batal kan kayak gitu, batal kan? Batal kan? Nah ini satu. Yang kedua, anda sekiranya ada orang yang bodoh ketikanya bodoh memasukkan banyak ke dalam buntung. Nah masukkan yang dalam buntung, asal jangan berhemat badan langsung turun. Apa itu bisa nongkrong masuk aja orang. Rupanya rakan bodoh ni tadi ini. Kucing kamu mungkin tikus kamu tak kejut cinta tak jual sama pada nggak sengaja ya malah atau berbinian banyak malah saya mulai gangguan saya udah saya sendiri kan soalnya kejut anak tak takut jual. Nah apakah semuanya batal? Ada yang dibatalkan, ada yang kada. Kalau pertama tadi nyaman es krim dengan kada sengajanya rupanya bubur lalu tertabuk sini dibatalkan, jelas sudah batal kan? Toh, lah batal, tertabuk bang. Walaupun kan istilah tak sengaja. Oleh karena apa? Itu kada disunatakan itu tadi. Tadi sunatakan malah makruh. Bila tak masuk risiko sudah. Kayak itu binian kalau sayur jangan tak masuk maka tersebut membatalkan juga. Lain halnya di orang bodoh, ketika yang bodoh mau masuk akan ke dalam untungnya, ternyata olehnya tak aja atau apa, takut tuh adanya rezeki kan? Jangan juga hemat atau rezeki lah. Ada batal kan? Yang ada batal adalah jangan lah. Nah, kayak itu juga kalau kita melaksanakan mandi. Bila mana orang ini mandi, ketika ciboy masuk ke dalam lubang talingnya, banyaknya tadi. Nah, ini kan sengaja juga. Cuma mandinya tuh mandi apa dulu? Kalau ini mandi sekedar untuk membersih awak saja, maka hal tersebut jelas sudah batal. Tetapi bila mandi lantaran junub, nah termasuk banyak, maka ini kan membatalkan. Sebabnya wajib pegawainya tadi, wajib bujur pegawai tadi. Daripada itu kita berhati-hati di dalam daripada bulan Ramadan. Itu lubang, ialah salah lubang telinga sudah ya Allah. Lubang hidung sama juga nilainya lebih daripada jauh situ musabat, maka akan membatalkan dengan puasanya seseorang. Nang lebih berhati-hati lagi, mohon maaf sedikit kita tentang kurang nyaman didengarkan cuma karena ilmu kan harus sampaikan yang lain lah. Aneh. Bapaknya biar begitu siang hari kita sakit parut, begitu kita sakit parut, begitu kita buang air besar, ternyata nah kita keluar angin badannya keras. Karas, insya Allah dan karas dan ulama karas. Ini hati-hati, jalur hati-hati nih.
bila mana bendanya lantas ini kita keluarkan ternyata ada habis maka ada jalan tak masuk memang adalah maka batal dosa orang tersebut. Nah, hati-hati benar tak? Dan bila mana ibaratnya memang habis sama sekali, kau mengeluarkan babasuhnya pun ada tekniknya juga. Jadi kadang-kadang itu babasuh kayak kita di luar bulan Ramadan nak mengucik kadang-kadang. Kalau kayak Pak Jasidin, membasuhnya adalah menggunakan daripada perut jari-jari. Jadi kayak gimana? Namanya macam ini. Nah ini kan banyak itu lagi kiri. Ini banyak pakai ini bang. Nah kayak ini bang. Ada boleh kita pakai ini boleh. Belinya kayak ini jelas sudah batal aja. Jadi apa nih? Digesek lawan perut daripada jari-jari kita. Nah itu caranya. Jadi kalau kita nambah masuk tapi kayak ini negara awak. Nah itu membatalkan langsung dengan daripada puasa kita tadi. Apa jadi benar yang urusan? Tur sama lubang-lubang. Apalagi banyak andai sekiranya terjadi orang mas kawin pulang. Mas kawin. Kalau bayi mas kawin ini kan orang mas kawin ini kada tahu bulan puasa apa kan bisa terjadi. Rupanya anak ini maju juga jadi kita nih. Maka jadi kita nih menggawi bini. Maka ketika ia menggawi dengan bini yang tadi pegawian tadi, akhirnya terjadi hal yang demikian tadi. Nah, kayak terjadi demikian tadi, tak masuknya bagian hasapahnya aja. Hasapah itu kayak kepala haluannya aja masuk. Nah, imbasnya itu tadi tahu Nabi ini tadi puasaan. Nah, pada ini tahu sudah, padahal itu tidak boleh. Ada bapaknya aja kada habis juga bayar kepalanya aja lupa. Nah nih, bila mana kepalanya sudah masuk keluar maka hukumnya adalah batal kedua langsung. Dan orang yang melakukan demikian tadi maka orang tersebut dikenakan ancaman denda. Siapa nanti denda latihannya, kebiniannya ada. Nanti denda tuh bayar kafarat. Apa yang dibayar? Maka ketika di zamannya Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat datang seorang pemuda. Ya Rasulullah, celaka ulun Rasulullah, wahai celaka pikir ulun Rasulullah, kenapa jadi sini celaka? Ulun diperbuat daripada dosa di bulan Ramadan apa? Ulun berhubungan badan dua bini. Lalu dia sedih apa nih? Wahai pemuda, apakah kau ada memiliki budak? Ada. Dia tak boleh bilang, apakah engkau sanggup untuk mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut? Maknya non ini 6 sebulan dingin. Tanggal sudah paling cuma 2 bulan. Artinya tuh kalau boleh pecah sekali terus 2 bulan. Karena sanggup belum mengkaitan. Lalu kita boleh bilang, ya Rasulullah, adakah engkau memiliki makanan di rumah yang segera engkau bagikan dengan orang fakir dan miskin sebanyak 60 orang. Dan teman kita ini satu mot itu kurang lebih 7 orang lebih. Banyak sampai 40 orang. Ditakoni bilang, kada ada Rasulullah di sini. Ya, karena ini kada ada terus. Akhirnya apa? Tiba-tiba datanglah seseorang yang memberi buah kurma sekeranjang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, terima kasih ulun memberi kesampian untuk dimakan. Ketika melihat demikian tadi, dijulung Rasulullah langsung dengan si pemuda itu di jadi ini bagi akan kurma ini sebagai daripada bayaran ikan itu tadi. Datang kampung beri 60 orang. Lalu dan begitu kan sebab gasan orang yang miskin, orang yang fakir. Nama itu tadi wahai Rasulullah, ulun terus terang aja, aku ingin membagi gasan orang fakir. Ulun ini sudah paling miskinnya sudah di sini. Ada lagi nanti ulun bahkan miskinnya sudah. Maka ketika mendengar demikian tersenyumlah Rasulullah. Jasidin kalau demikian maka Jasidin ambillah buah kurma ini berikan kepada anak binimu maka kau terlepas daripada tuntutan tersebut. Nah, namanya ya Allah, jangan itu. Cuma jangan nama juga ya lah. Jangan juga mungkin hendak berbahaya dengan kita juga. Kemudian lagi yang termasuk dalam al-istimna. Nah, istimna ini termasuk adalah muntah dengan sengaja. Jangan dulu kita ada sengaja muntah capatnya di bawah umur. Jangan kita diam makan, beli kita harus muntah nih, langsung menelan daripada nang biur nambah kita muntahkan tadi biliknya terasa di sini maka membatalkan langsung. Maka
dengan cara lain itu tadi adalah dengan cara kita membuangnya dengan air putih tadi, supaya ada tetelan dengan hal yang demikian tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang termasuk daripada membatalkan dengan puasanya seseorang adalah min inzalil mani an mubasyaratin, yakni mengeluarkan sperma dengan lantaran sebab bersentuhan. Makanya bersentuhan itu contohnya kamu fa'ajatin batu pangdahan, paha itu dia, paha lagi ini nah itu banget ini itu juga isuk berdiri hewan timbul. Bilanya bersentuhan itu hukumnya batal. Tetapi bilanya sekedar untuk memandang aja gara-gara pandangan matanya sampai menimbulkan keluar demikian tadi, maka itu kada dihukum akan batal puasanya. Tetapi yang batal itu adalah daripada nilai-nilai pahala yang sudah Allah berikan dengan orang tersebut, bila mana yang memperbuat demikian itu. Jadi mungkinlah ini jangan dapat Allah sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.